Dikisahkan awal pertama masuk kampus, semua mahasiswa berdatangan bersekolah di teknik ternama Imperial College of Engineering di India yang alumninya orang-orang hebat. Ini adalah Farhan yang ayahnya ambisius, anaknya harus jadi insinyur. Farhan sekamar dengan Raju. Ini Raju, sama seperti Farhan. Raju baru masuk, tetapi Raju sangat mencintai teknik, bersungguh-sungguh ingin menjadi insinyur. Malam itu sedang diadakan ospek, kalau kita sering dengar atau pernah juga ikut waktu baru masuk sekolah. Dari kejauhan terlihat seseorang yang baru saja datang. Dia adalah Rancho, anak jenius yang sangat bingung melihat rekan-rekannya telanjang sedang di ospek oleh senior. Tak lama senior mendatangani, senang melihat calon mahasiswa terlambat. Rancho langsung masuk kamar secepat-cepatnya lalu menguncinya. Mengapa harus melakukan hal yang bodoh dalam meraut wajahnya? Senior itu menggedor-gedor pintu kamar Rancho, menyuruhnya keluar dan ikut ospek. Kalau dia tidak ikut, mengencingi pintunya. Rancho dengan otak jeniusnya membuat serangkaian jebakan yang terbuat dari sendok, kabel, serta lainnya, menaruhnya di pintu yang akan dikencingi senior. Pas kencing, dan apa yang terjadi? Keesokan paginya, perkenalkan, dia adalah Profesor Dr. Virus. Dia adalah orang yang menyatakan lulus atau tidaknya orang-orang di kampus. Kemampuannya yang bisa menulis 2 tangan secara berbarengan, mempunyai sifat yang tidak mau kalah sama orang lain. Bisa disebut dosen killer, atau kata Udin, killer bener. Hari itu Dr. Virus sedang memperkenalkan dirinya dari mahasiswa baru. Perkataan yang selalu mengulang-ulang kalau ada sambutan mahasiswa baru, sehingga tukang bersih-bersih itu hafal persis yang akan diucapkan selanjutnya. Dalam sambutan, Dr. Virus menunjukkan pulpen satu-satunya yang digunakan NASA di luar angkasa, katanya. Penemuan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak hanya untuk menciptakan pulpen luar angkasa. Pulpen itu akan diberikan kepada muridnya yang cerdas. Sontak semua mahasiswa itu mengagumkan dirinya, terkecuali Rancho. Dia menanyakan kenapa harus pulpen sedangkan pensil juga bisa, katanya. Dan Virus pun tidak bisa menjawab. Lalu bergegas pergi. Raju dan Farhan kagum dengan pertanyaan Rancho, dan juga dia sangat perhatian terhadap tukang pembersih kampus yang menyuruhnya membeli seragam untuk sekolah. Lantas Farhan pun mengagum-kagumkan melihatnya. Sian beralih ke sebuah kelas dalam belajar. Dosen yang sedang menjelaskan sedangkan Rancho senyum-senyum. Dosen itu melihatnya aneh dan memberikan pertanyaan, apa itu mesin? Rancho menjelaskan pengertian dalam bahasa sederhana dan lainnya tertawa. Dosen itu kesal, dan ini dia catur, dia pintar tapi tidak cerdas. Kepintarannya hanya bisa menjiplak di buku saja tanpa berpikir luas. Dia menjelaskan mesin dengan detail sesuai di buku. Rancho hanya meledek, mengunyum mulutnya, tapi dosen itu melihatnya hebat. Rancho menjawab, sama saja pak pengertiannya. Dapatlah di situ, dan akhirnya Rancho disuruh keluar. Rancho keluar. Pas di jalan, dia balik. Dosen itu bertanya, kenapa kau kembali lagi? Rancho menjawab dengan detail, ada yang ketinggalan pak. Dosen hanya melonggok tak paham. Rancho menjelaskan buku pak, dan semuanya ketawa. Rancho lalu kabur. Dia sering berada di luar kelas dan selalu diusir dosen. Apabila diusir, dia akan masuk kembali ke kelas yang lain. Di sini kita lihat Rancho tidak sama sekali mengejar titel saja, dia mengejar ilmunya. Hebat. Rancho berbeda dengan siswa yang lain. Orang lain mengantri mandi di toilet, dia sendirian mandi di taman, tanpa ada rasa malu sedikit pun, dan selalu membuka jasa bongkar saja tanpa pasang. Itu kelebihannya. Scene beralih pada mahasiswa yang menciptakan sebuah penemuan tugas akhir kuliahnya. Dalam setahap lagi, apabila berhasil, Joy Lobo akan lulus. Dia membuat sebuah, kalau kita sebut, drone yang hampir selesai. Alih-alih ingin memamerkannya hasil kerjanya ke Pak Virus dan menanyakan kapan sidang akan dilaksanakan dan meminta untuk menelepon ayahnya. Alih-alih meminta Pak Virus untuk berbicara yang bagus-bagus terhadap ayahnya, malah Pak Virus berkata kepada ayahnya Joy Lobo penemuannya sangat aneh dan menyuruhnya membelikan tiket pulang. Joy Lobo sangat kecewa dan langsung membuang drone itu. Dilihat oleh Rancho dengan kekejaman Pak Virus terhadap Joy Lobo.
Ranco memungutnya dan melihatnya bahwa proyeknya luar biasa di mata Ranco, ditambah ada kamera di dalamnya. Ini sangat luar biasa. Memperbaikinya sedikit demi sedikit lagi akan berhasil. Gembira dengan hasil bisa terbang drone itu, pada saat akan memberitahu Joy Lobo lewat jendela asramanya, mereka melihat Joy Lobo gantung diri. Mereka bergegas lari. Sudah terlambat. Di pemakaman, ayah Joy Lobo menangis yang dulu menantinya anaknya menjadi insinyur. Hanya dengan angan-angan saja. Ranco kasihan melihatnya, langsung berbicara ke Pak Pirus bahwa ini bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan. Yes, suicide nih murder ya, sir. Keesokan paginya, Ranco dipanggil ke ruangan Pirus menanyakan, kenapa kau menuduhku membunuh, katanya. Ranco menjelaskan, bukan menyalahkan Pirus, tapi menyalahkan sistem belajar yang tekanannya amat berarah ke stres yang lebih tinggi. Pirus menjawabnya, kalau kau mau mengajariku, katanya dengan muka amat marah, dan membawanya ke kelas dan menyuruhnya untuk memberikan sebuah pelajaran di hadapan siswa dan dosen. Dengan amat muka datar, Ranco mencoba menuliskan sebuah kata Farhan, Rat, dan Rerajulation dan menyuruh semua untuk menemukan arti dalam 30 detik. Hanya mencari termasuk Pirus dan lainnya, tanpa ada satu orang pun menemukan kata itu. Ranco menjelaskan bahwa kata itu diambil dari kata temannya, yaitu Farhan dan Raju. Ranco hanya ingin menjelaskan dan menyindir dosen cara mengajar yang seharusnya diterapkan universitas teknik terbaik, dan mempermalukan Pak Pirus, dan semuanya tertawa. Dengan malunya, Pirus membuat surat untuk kedua orang tua Farhan dan Raju agar dapat menjauhi Ranco. Apabila katanya kalau berteman dengan Ranco, masa depan mereka akan hancur. Video beralih di rumah Farhan. Mereka bertiga datang menemui ayah Farhan. Ayah Farhan memarahi Ranco habis-habisan. Bisa-bisanya Ranco terlihat santai saja, malah tolah-toleh melihat foto-foto binatang hasil Farhan yang luar biasa. Farhan dulu berkeinginan menjadi fotografer hewan liar yang ayahnya tidak setuju dengan hobinya, malah berkeinginan anaknya menjadi insinyur teknik. Di tengah marah-marah, ibunya datang menyuruhnya semuanya untuk makan terlebih dahulu, tapi ayahnya melarang makan bersama. Terpaksa mereka menahan lapar. Setelah di rumah Farhan, bergegas ke rumah Raju menemui orang tuanya yang sudah diberi surat oleh Pak Pirus tadi. Seperti ayah Farhan, orang tua Raju begitu pula memarahi mereka. Ayahnya yang sakit lumpuh, ibunya sakit-sakitan, kakak perempuannya tertinggal nikah. Raju mengandalkan uang dari ibunya yang pensiunan jadi guru, makanya Raju ingin tidak menyia-nyiakan kuliahnya. Mereka diperbolehkan makan dengan diiringi omelan ibunya. Ibunya Raju, Raju, karena kurang makan. Malam itu mereka sangat lapar. Mereka melihat ada pesta. Ini satu-satunya jalan untuk makan gratis. Mereka berpakaian ala pesta dan masuk dan makan sepuasnya. Ini adalah Via, anaknya Pak Pirus, gadis cantik yang akan jadi kekasih Ranco selanjutnya. Yes. Dia mengadukan ke Pak Pirus, tiga orang itu siapanya. Kaget dia adalah muridku. Akhirnya mereka bertiga melihat ke belakang dan Pak Pirus bilang, jangan lupa besok bertemu di kantorku. Scene beralih ke esok harinya. Hanya Farhan dan Raju menemui Pak Pirus. Mereka disuruh pindah ke kamar. Jangan lagi sekamar dengan Ranco, sekamarlah dengan Catur yang pintar tapi oon. Raju pun marah-marah perihal yang sudah dilakukan selama ini berteman dengan Ranco. Dia yang bersungguh-sungguh karena ingin mengubah nasib keluarganya, bukan tiap hari mendapat masalah-masalah. Farhan dan Ranco tak berdiam diri. Kebetulan besok hari guru dan Catur ditunjuk untuk memberikan sambutan dalam acara. Catur sedang mempersiapkan diri untuk menulis sambutan bersama guru perpus. Kebetulan Catur tidak bisa bahasa Hindi asli. Ini kesempatan bagi mereka untuk mengerjainya. Catur hanya bisa menghafal, katanya tak perlu penjelasan. Saat ini Farhan beraksi menelepon perpustakaan mencari Catur, mengatasnamakan polisi dan mengerjainya. तुम्हारा फोन है? Giliran Ranco yang mengerjai Pak Perpus, suruh dipanggil Pak Pirus. आपको डायरेक्टर साहब ने अभी याद किया. Dari situ Ranco mengubah beberapa kata dengan kata pencabulan.
Keesokan harinya saat di panggung, Catur benar saja melakukan sehingga orang-orang tertawa mendengar mempermalukan Pak Pirus dan menteri. Akhirnya Catur dipukul Pak Pirus. Dan Farhan Ranco menjelaskan kepada Raju bahwa memahami lebih baik daripada menghafal. Dari situ kita lihat bahwa jangan jadi orang penghafal, jadilah orang yang cerdas, bisa memahami segala hal. Scene beralih di sebuah gedung atas Farhan dan Ranco yang sedang ketawa-ketawa. Tiba-tiba datang Catur marah-marah. Ranco hanya menjelaskan bahwa menghafal itu tak penting. Catur tak terima lalu menuliskan 5 September 10 tahun yang akan datang, siapa yang paling sukses, katanya. Video dilihatkan Bi yang sedang dengan pasangannya melihat Ranco jalan lalu menariknya merahinya soal pidato tentang ayahnya. Tak lama Ranco mendapatkan telepon menerima bahwa ayah Raju kambuh melihat Bi membawa motor bergegas pergi berdua. Sampai di rumah Raju, dia adalah seorang dokter. Dia tahu ini harus dibawa ke rumah sakit. Terpaksa bocang bertiga masuk sampai ke ruang IGD. Raju datang marah-marah, bukannya berterima kasih. Mendengar kata dokter kalau terlambat saja membawa pasien pasti meninggal. Dari situ Raju berteman baik lagi dengan Ranco. Tak lupa pula Ranco berterima kasih pada Pia. Dari malam itu Pia langsung jatuh cinta pada Ranco. Mereka yang menunggu ayah Raju kesiangan untuk ujian dibangunkan oleh Via lalu bergegas pergi ke kampus. Mereka terlambat masuk dan terlambat mengumpulkan. Alih-alih tidak terima, dengan akalnya mereka menyisipkan ujiannya. Hari di mana pengumuman penilaian tinggi ditempel, mahasiswa lain saling berebut untuk melihat hasil. Raju dan Farhan peringkat 1 dan 2 dari bawah. Mereka terburuk merenung, sedangkan Ranco peringkat pertama asli langas lainnya tapi cerdas sehingga Pak Pirus pun terkaget-kaget. Malahnya mereka mabok. Raju dan Farhan menanyakan, kita belajar sama, bolos sama, cari masalah sama, kok nilainya beda? Ranco lalu menjelaskan bahwa Farhan bukan pasien kau di sini, fotograf alam liar sehingga tidak ambisius belajar untuk teknik, makanya tak paham. Sedangkan Raju dia suka mekanik mesin tapi takut akan masa depan, belajar dengan penuh tekanan dan dibuktikan dengan masih percaya hal bisnis, memakai cincin ada gunanya, katanya. Giliran Ranco tak, kalau Ranco itu jatuh cinta dengan Pia tapi mau mengungkapkan. Farhan berjanji apabila Ranco pergi mengungkapkan cintanya, dia akan pergi menemui ayahnya untuk bilang bahwa dia mencintai fotografer. Memanjat rumah dan membuka jendela masuk kamar Pia. Dari situ Ranco mengungkapkan cinta panjang lebar berkata-kata. Ternyata kakak Pia. Farhan malah berteriak Al-Iswel sambil kencing di pintu. Pak Pirus bangun dan mengejarnya. Mereka bersembunyi di kelas dan gelapnya tidur setelah mabuk. Bangun-bangun melihat banyak orang di kelas sedang belajar. Tak lama Pak Pirus datang memanggil Raju, disuruh untuk pergi ke kantor Pak Pirus. Raju ke kantor Pak Pirus disuruh membuat surat untuk memberhentikan kuliahnya. Raju menangis memohon agar tidak dikeluarkan. Pak Pirus bilang, kalau kau tak mau keluar ganti namamu dengan Ranco. Raju bingung harus bagaimana dan tiba-tiba Ranco, Farhan dan Pia langsung membawanya ke rumah sakit. Namun dia koma, raganya mati, pikirannya hidup. Mereka bersusah payah menyembuhkan Raju. 1 cara, 2 cara, 3 cara, namun belum berhasil sampai Ranco menyebut nama kakaknya. Begitupun bergembira Ranco atas kesembuhan Raju. Di sisi lain, Raju yang dulu berkeinginan mengangkat derajat keluarganya sedang diwawancarai untuk bekerja. Dengan keadaan masih belum berjalan, dia mengatakan yang jujur semuanya walaupun nilainya kecil. Di saat Raju berbalik badan dan akan pergi terpanggil Anjay, Raju pun tersenyum. Berkata jujur seorang itu penting. Yakinlah walaupun terasa sakit di awal tapi akan mendapatkan kebahagiaan selanjutnya. Dengan gembira, Farhan dan Raju membuka celah memberikan ucapan terima kasih kepada Ranco. Ranco begitu sedih, bahagia mendengar hal itu. Dan Pak Pirus dicukur kumisnya akibat perjanjian kepada Ranco bahwa apabila Raju dan Farhan mendapatkan pekerjaan dia akan cukur kumis.
Papyrus pun marah akan merencanakan sesuatu untuk tidak meluluskan mereka. Ia yang sedang mabuk pun mendatangi kamar Ranco melaporkan bahwa kunci jawaban ada di laci Papyrus dan Papyrus akan menggagalkan ujian Raju. Malam itu Farhan dan Ranco masuk ke ruangan Papyrus खुद देखेंगे भी नहीं. dan mencari lembar jawaban. Karena tidak ditemukan, Farhan menyuruh telepon Pia dengan telepon ruang Papyrus, sedangkan handphone Pia ada di depan Papyrus. Melihat panggilan Papyrus di handphone Pia, Halo. bergegas ke kantor untuk mengeceknya. Mereka berdua lalu dengan secepat mungkin melakukan fotokopi menyalin jawaban. Papyrus masuk melihat fotokopian menyala, langsung mencek jawabannya. Ternyata benar, ada yang menyalin. Ranco dan Farhan langsung memberikan jawaban itu ke Raju. Raju bukanlah Raju yang dulu. Dia menolak salinan itu. Mereka gembira. Suara pintu terdengar. Papyrus masuk dan melihat salinan jawaban itu, lalu memukul Ranco dan langsung mengeluarkannya. Begitupun dengan Pia yang telah memberikan kunci, sedang dimarahi Papyrus. Lalu Pia pergi di luar yang sedang hujan. Yang akan pergi yang telah diusir Papyrus melihat kakak Pia kesakitan lalu membawanya ke gedung untuk menyelamatkannya. Video call lah mereka dengan Pia. Mereka mengambil tugas masing-masing sesuai perintah Pia. Ranco mencoba untuk membantu melahirkan. Itu kakak Pia pingsan. Bayi yang ada di dalam perut tidak bisa dikeluarkan. Apabila terlambat akan meninggal. Menjelaskan harus ada alat penghisap, tapi tidak mungkin. Ranco yang cerdas itu mulai jalan, punya ide dan langsung membuat mesin itu dari alat sederhana. Masing-masing mereka mengambil alat. Tiba kembali. Ranco teringat inverter virus namanya yang telah dibuat oleh Ranco. Setelah alatnya datang, langsung merangkainya. Was-was jadi dan lampu pun menyala. Alat sedot pun jadi. Ini saatnya melakukan sedotan di area untuk mengeluarkan bayi. Akhirnya bayi itu keluar, tetapi tidak menangis. Ranco telah melakukan semua perintah Pia supaya bayi itu menangis. Seketika Raju menangkap Pia yang menangis dengan mengucapkan All is well. Seketika bayi itu menendang, Ranco bengong dan mengulang kata itu. Dan ajaibnya bayi itu menangis dan hidup. Wah, bisa gitu ya. Akhirnya semuanya gembira. Ranco pergi dengan kesedihan. Saat berjalan Papyrus memanggilnya dan memberikan pulpen istimewa kepada Ranco yang telah menolong kakak Pia dan menyuruhnya pergi segera. Bukan pergi untuk selamanya, tapi untuk ikut ujian hari esok dan harus lulus. Ranco senang dan akhirnya bisa wisuda. Scene beralih Farhan di pesawat yang baru ingat sebuah perjanjian. Dia pura-pura sakit, akhirnya tidak jadi berangkat. Tunda penerbangannya lalu bergegas mencari taksi. Pura-pura bahwa dia adalah orang yang sedang dicari taksi itu. Dengan gratis menuju rumah Raju yang saat itu sedang tidur dibangunkan bahwa hari itu adalah tanggal perjanjian. Raju dengan gerak cepat bangun lalu berpakaian sampai dia lupa memakai celana. Mereka menuju gedung itu. Di sana Catrus sedang menunggu sebagai perjanjian dulu, akan tetapi Ranco tidak hadir. Selama ini Farhan menanyakan di mana Ranco. Ranco berada di sebuah tempat lalu bergegas pergi. Sampai di alamat rumah Ranco. Saat itu keadaan sedang berduka. Mereka kira akan menemukan Ranco. Tiba-tiba Rancho. Yes. kaget, bisa-bisanya berbeda sekaligus dengan foto waktu di kampus. Mereka bingung dan tidak yakin kok bisa seperti itu. Mereka lalu menemui orang itu lagi, berselisih tentang sedikit membuat keributan karena orang itu tidak mau ngomong tentang Ranco. Raju dengan cerdiknya melihat lalu mengambil abu ayahnya sudah meninggal, mengancamnya agar mengaku. Pas dibuka, Raju mengambil guci yang salah. Tanpa panik mereka mengancam langsung dan akhirnya dia mengaku Ranco sebenarnya adalah anak dari pembantu ayahnya Ranco asli yang tadi itu. Berbeda dengan dia, Ranco palsu sangat giat belajar sehingga mereka menukarkan identitas orang kaya itu hanya untuk mengambil titelnya saja. Sedangkan Ranco dia bersungguh-sungguh untuk belajar, mendapatkan ilmu dan memberikan semua alamat. Ranco bergegas pergi
Dalam perjalanan mereka teringat Pia jemputnya yang sedang akan dilangsungkan pernikahan dengan pria yang dulu suka memamerkan hartanya, menculiknya dan membawanya bertemu dengan Ranco palsu. Datanglah di sebuah tempat seperti sekolahan yang luar biasa, banyak anak-anak yang kreatif yang sedang belajar. Ternyata Ranco menyimpan buku-buku hasil kerja Farhan hingga Farhan terharu dan sangat bahagia. Dia beralih ke Ranco yang sedang berada di pantai. Datanglah Pia dan langsung nyongsor. Farhan muncul. Raju pun langsung memukulinya. Bahagia mereka bertemu. Dan Catur datang memamerkan segala bahwa dia lebih sukses dari Ranco, bahwa proyeknya yang besar akan segera dimulai apabila sudah ditandatangani oleh Wangdu, ilmuwan hebat. Catur meminta Ranco mendatangi perjanjian. Kalah dengan senyuman Ranco tanda tangan, lalu mengambil pulpen yang diberikan Pak Virus. Ranco mengaku bahwa nama aslinya adalah Pucuk Wangdu. Pihak Farhan Raju kaget dengan nama itu, bahwa temannya menjadi seorang ilmuwan hebat. Wangdu lalu menelepon Catur dengan mengatakan kembalikan pulpennya dan proyeknya akan batal. Seketika Catur kaget, memohon-mohon, mengaku kalah dan langsung mengejarnya. Film pun selesai.